Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendra Diki Nugraha dengan NIM 31014190075 dari Pendidikan Sejarah. Saya kali ini akan mempresentasikan tentang nomenklatur dinas pengelola pendidikan di daerah. Oke, yang pertama yaitu menjelaskan tentang payung hukumnya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 memberikan kewenangan penuh kepada kabupaten dan kota untuk mengelola pendidikan bagi semua jenjang dan jenis kecuali perguruan tinggi. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 merincikan kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah kota dan kabupaten di bidang pendidikan. Yang ketiga yaitu Struktur Organisasi Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 yang di dalamnya tidak mengatur nama-nama atau nomenklatur dinas yang bersangkutan, sehingga ruang lingkup dinas pendidikan dan namanya berbeda antara provinsi yang satu dengan yang lain. Yang selanjutnya, yang nomor 4, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Nama instansi yang mengelola pendidikan sama, mulai dari departemen di Jakarta sampai ke instansi tingkat kecamatan di seluruh Indonesia. Yang selanjutnya, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129A U/2004 Pasal 9 menegaskan bahwa gubernur dan bupati atau wali kota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan, pemuda dan olahraga yang menjadi wewenangnya sesuai standar pelayanan minimal. Kata kunci di sini adalah standar pelayanan minimal, yaitu memenuhi kebutuhan minimal penyelenggaraan sekolah pada semua jenjang dan jenis yang ada di daerah masing-masing. Namun, hasil penelitian tersebut menggambarkan pengembangan organisasi pendidikan belum memperhatikan standar kualitas dan keaktifan dalam membina sekolah sebagai lembaga profesional pendidikan. Yang selanjutnya yaitu jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Yang dicakup oleh pendidikan dinas pendidikan di daerah yaitu ada dua, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang pertama yaitu pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal selama 9 tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar atau SD dan madrasah, ibtidaiyah atau MI atau bentuk lain yang sederajat, serta sekolah menengah pertama, SMP dan madrasah sanawiyah atau MCS atau bentuk lain yang sederajat. Yang kedua yaitu pendidikan menengah.
Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, dan madrasah aliyah kejuruan MAK, atau bentuk lain yang sederajat. Yang selanjutnya yaitu jenis pendidikan. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Di sini ada dua, yaitu pendidikan umum. Yang kedua, pendidikan kejuruan. Kita kembali lagi ke yang pertama, yaitu pendidikan umum. Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bentuknya sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan sekolah menengah atas atau SMA. Yang kedua yaitu pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Bentuk satuan pendidikannya adalah menengah kejuruan atau SMK. Yang selanjutnya yaitu wewenang. Visi dan misi pendidikan kabupaten dan kota merupakan turunan dari visi misi pendidikan provinsi serta tidak konsisten terhadap tujuan dan target program kerjanya, di mana pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota menetapkan visi dan misinya sendiri-sendiri. Yang kedua, sebagai implementasi kebijakan otonomi daerah, program kerja dan anggaran tidak dielaborasi dari visi dan misi sesuai prinsip pemberdayaan potensi sekolah, memfasilitasi dan memberikan pelayanan kebutuhan suatu pendidikan, serta tidak dijadikan kewenangan penggerakan tugas pokok dan fungsi atau tupoksi dinas pendidikan provinsi dan kabupaten atau kota. Yang ketiga, menginterpretasikan tupoksi dalam struktur organisasi tata kerja sesuai eselonering dan nomenklatur. Nomenklatur adalah menganut paradigma birokrasi dengan pola top-down system. Yang keempat yaitu budaya, perilaku, iklim, dan lingkungan organisasi cenderung mengarah seperti selama ini, yaitu bersifat lanjutan yang ada sejak sebelum implementasi otonomi daerah. Hanya pendekatannya diubah hierarkis dari pusat ke daerah menjadi pendekatan dari kepala daerah kepada satuan pendidikan. Yang kelima yaitu pejabat struktural dinas pendidikan di provinsi dan kabupaten atau kota menurut UU SPN nomor 20 tahun 2000 tentang sistem pendidikan nasional, PP nomor 38 tahun 1992 tentang tenaga kependidikan, dan PP nomor 84 tahun 2000, PP nomor 8 tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah, PP nomor 17 tahun 2010 tentang pengelola pendidikan menunjukkan bahwa pejabat pada dinas pendidikan bukanlah profesi pendidikan. Yang selanjutnya yaitu atau seterusnya, kehadiran badan pendidikan daerah diperlukan karena ada kebutuhan nyata dari masyarakat agar anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berilmu pengetahuan, terampil, berkarakter, dan mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Badan pendidikan daerah berusaha mengajak
mengejar ketertinggalan, kemiskinan, dan kebodohan dengan melakukan program kegiatan menggunakan strategi memecahkan masalah-masalah keterbelakangan sehingga menjadi semakin maju terus-menerus. Perkembangan manajemen pendidikan dari waktu ke waktu. Bersamaan dengan itu muncul perkembangan mengenai substansi yang menjadi objek penelitian bidang pendidikan yang hasilnya memberi panduan manajemen pendidikan yang memberdayakan. Kita menuju subbab selanjutnya, yaitu tugas Badan Pendidikan Daerah, yaitu antara lain: 1. Memberikan data kepada legislatif dan eksekutif di daerahnya sehingga dapat diambil kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Yang ketiga, memberikan masukan kepada pemerintah daerah dan secara terus-menerus mengikuti perkembangan. Yang keempat, membuat kebijakan setelah mendapat rekomendasi dari pengawas sekolah. Yang kelima, yaitu yang sesuai prinsip pemberdayaan pendidikan untuk memenuhi mutu dan kualitas dalam persaingan yang menguntungkan. Kita menuju subbab selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip organisasi Badan Pendidikan Daerah, Provinsi, dan Kabupaten atau Kota. Yang pertama yaitu pertumbuhan hubungan provinsi dengan kabupaten atau kota kepada Badan Pendidikan Daerah masing-masing adalah hubungan standarisasi atau fasilitasi gram strategis. Yang kedua yaitu pertumbuhan hubungan pemerintah kabupaten dan kota terhadap sekolah adalah hubungan pemberdayaan sekolah dalam perubahan kualitatif yang kompetitif, bukan pendekatan birokrasi. Yang ketiga, pertumbuhan hubungan antar Badan Pendidikan Daerah ke sekolah adalah hubungan fasilitasi, pembinaan, arahan, dan pelayanan kebutuhan sekolah sesuai prinsip-prinsip profesionalitas dan demokratis pendidikan. Yang selanjutnya, pertumbuhan dan kualitas pesekolah dikembangkan melalui kreativitas dan inovasi secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel atas dasar profesionalisasi dalam perubahan kualitatif yang kompetitif. Yang selanjutnya, manajemen keuangan sesuai UUD 1945 pasal 31 ayat 4 yang menyatakan anggaran pendidikan 20% dari anggaran pemerintah. Hal ini memberikan penguatan bahwa sekolah memiliki hak otonom untuk mengelola keuangan sekolah sesuai rencana pengembangan sekolah atau RPS yang dirumuskan melalui progres yang demokratis, transparan, dan akuntabel, kemudian dikelola dalam bentuk pemberdayaan pendidikan untuk memberi layanan belajar yang bermutu. Yang terakhir yaitu ruang gerak kreativitas dan inovasi badan ini lebih luas dan fleksibel. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah tutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.